Kamu keluar sebentar, aku ada yang mau dibicarakan. Ada apa besok saja aku mau istirahat. Kamu lihat apa ada yang menarik? Aku ingin kamu besok ke bandara mengantar ke Lisi. Jelaskan kesalahpahaman itu. Besok kita bicara besok. Hari ini aku sudah bilang ke Bur dia yang salah. Tapi kamu juga tidak seharusnya selalu curiga. Yang paling penting dalam hubungan suami istri adalah kepercayaan. Aku bisa percaya kamu, kenapa kamu tidak bisa percaya aku? Kamu percaya aku apa aku tidak melakukan kesalahan? Aku rasa kamu harus telepon Bur. Kenapa harus telepon dia? Kamu harus telepon, setidaknya tunjukkan rasa hormatmu padanya. Dan juga perhatian, dia sebenarnya tidak jahat. Dia hanya ingin orang lain lebih memperhatikannya, oke? Baiklah, nanti aku telepon. Besok saat mengantar ke bandara jangan sampai kamu mundur. Aku tidak bilang akan setuju. Kamu ke bandara mengantarnya pergi, bukankah itu lebih baik kamu juga tenang? Aku tidak memaksa kamu untuk minta maaf, tapi ini adalah sopan santun minimal. Ayo aku ambil 4 botol lagi dari belakang. Kita lanjut minum. Udah. Kamu sudah minum segitu banyak belum mabuk? Kurang-kurangin minumnya. Apakah kamu takut aku minum terlalu banyak dan melakukan sesuatu padamu? Tidak. Sejak kecil aku sudah ikut ayahku di acara minum-minum. Minum itu bukan masalah. Aku tidak pernah mabuk, hari ini aku ingin mencoba. Sampai seberapa banyak aku bisa minum. Jiang Boer, aku kasih tahu. Hari ini aku juga minum, tidak bisa menyetir. Nanti kalau ambulans tidak datang tepat waktu, jangan salahkan aku tidak menyelamatkanmu. Tidak usah selamatkan aku. Aku hanya merasa sesak di hati. Aku kasih tahu ini, karena kamu kosong, kamu harus keluar jalan-jalan. Ngomong-ngomong soal itu, aku ingat, bukankah kamu mau keluar kota? Kenapa tidak jadi? Jangan dibahas, aku ditipu oleh seorang wanita jahat. Sudah, jangan minum lagi. Udah, ayo aku antar kamu pulang. Aku tidak mau pulang, rumah itu tidak ada yang perlu dikunjungi. Seumur hidup aku tidak pernah merasa seperti orang asing. Kemarin aku benar-benar tahu apa itu merasa seperti orang luar. Sudah, aku tidak mau dengar urusan rumah tanggamu. Aku ambilkan kamu air. Ayo. Tidur. Huozi, kamu janji sama kakak. Harus tahan ya. Kamu sekarang bermasalah sama Jiang Boer nggak apa-apa. Tapi kalau kakak balik yang kena bukan dia lagi. Oke, aku tahan deh kali ini. Ini kamu yang nggak terima, bukan aku yang nggak pukul. Ya sudah. Banyak bicara banyak salah, sedikit bicara sedikit salah, nggak bicara nggak salah. Oke, tidur.
Dia tidur di sofa, aku tidur di lantai. Orang macam apa ini? Panggil kamu bangun, matahari sudah tinggi. Siapa sih nggak ngasih tidur? Chen Lingsheng, kamu ini laki-laki apa bukan? Kamu tidur di sofa, kamu suruh aku tidur di lantai. Aku badan nggak baik, nggak boleh kedinginan. Siapa yang mau jadi pacarmu, sial egois? Aku harus kerja, aku pulang dulu ganti baju. Oh ya, kemarin ada yang telpon kamu, namanya Qin. Aku nggak angkat, kamu cepat balas. Wanita jahat. Setelah bertengkar sama aku masih mau aku balas telepon? Nggak mungkin. Wanita yang kamu bilang namanya Qin. Kakak iparku, kenapa mau kenalan? Terima kasih. Aku nggak mau masuk ke dunia kalian yang kaya dan semaunya. Aku ini penggemar energi positif. Kamu terlalu negatif, pengaruhi auraku, aku pergi. Tante kamu datang. Gak lain gak bukan kakakmu, pagi-pagi dia telepon aku. Nanya kamu ada di sini nggak? Aku pikir kalian pasti berantem, kamu pasti di sini. Bubur 8 harta favoritmu. Tante kamu benar-benar malaikat. Aku kasih tahu kamu bubur 8 harta hari ini. Aku taruh 15 macam bahan. Rasanya pasti top, gimana? Pacar baru tadi? Apakah itu Chen Lingsheng? Aku lihat anak ini cukup sopan. Beda sama pacar kamu yang dulu. Kenalan gimana? Tante kamu lebih dari ayahku. Orang peduli sama kamu. Ayahku sekarang di rumah sakit enak-enak. Kakakku marahin aku, mamaku. Sekarang seluruh keluarga Jiang gak ada yang peduli sama aku, kamu masih peduli aku buat apa? Kita Nona Jiang cantik seperti bunga, pintar seperti es. Tidak peduli padamu, itu benar-benar tidak masuk akal. Di momen ini aku merasa sangat bahagia. Makan lebih banyak. Kemana saja kamu semalaman ini? Kamu minum alkohol. Tidak pulang semalaman, kalau tidak minum alkohol mau ngapain lagi? Lagi pula aku bukan anak 3 tahun. Minum alkohol kok heboh banget. Kamu tidak pernah minum alkohol, dengan siapa kamu minum, laki-laki atau perempuan? Aku tanya kamu. Apa kamu dengan cewek yang aku kenalkan? Apa hubungan kalian berdua? Kamu dulu tidak seperti ini. Kamu sudah jatuh, kamu tahu. Iya, kamu cuma ingin aku ganti pacar. Lupa Woshi, aku sudah lakukan apa yang kamu bilang. Kamu masih tidak puas apa? Kamu tidak boleh jadi jahat, aku bilang ya. Selalu saja marah sama aku. Ayo ke bandara sekalian jemput ke Lisi. Yingsu tidak ikut, kita pergi sendiri. Nyonya Jiang tidak ikut apa, tidak apa-apa. Ayo. Bukannya kamu tidak datang. Aku pikir-pikir lebih baik aku pergi sendiri, lebih tenang. Oke. Ayo. Mama ngapain lihat HP aku? Cewek ini siapa? Dia siapa?
Kalian kenapa diam saja? Aku duduk di depan biar kalian berdua bisa ngobrol dan bernostalgia. Baru sekarang aku sadar, duduk di depan juga cukup luas dan nyaman. Benar kan? Benar-benar. Apa yang terjadi antara kamu dan Jiang Chun? Mama masih tidak bisa lihat. Dia punya wanita lain biar aku sendiri di rumah jadi janda. Pantas saja Jiang Chun tidak mau punya anak sama kamu. Ini gimana? Jiang Chun, ini hutang kamu sama aku. Kamu yang salah sama aku. Yingsu, kamu mau ngapain? Kamu tidak boleh sembarangan. Aku bilang ya, anak di perut kamu jangan sampai kamu pertahankan. Kalau tidak kamu dan Jiang Chun benar-benar selesai. Mama aku sama dia sudah selesai. Tapi anak ini pasti akan aku lahirkan. Dan akan aku beri marga Jiang. Aku sama sekali tidak akan melunak. Mau kemana aku antar? Tidak usah, aku masih ada urusan. Ngomong-ngomong, ada satu hal yang ingin aku ingatkan padamu. Meskipun kamu Jiang Chun punya wanita lain di luar, tapi jangan lupa. Istri di rumah namanya Qin Yingsu. Apa maksudmu? Aku ingin memberitahumu selama belum bercerai, kamu punya istri yang sah, dan wanita di luar itu disebut kumpul kebo. Jangan-jangan kamu tidak tahu hukum dasar ini. Bercanda kalau kamu tidak enak badan. Aku sarankan kamu pergi ke dokter kalau perlu meluapkan emosi. Aku sarankan pilih di rumah di sini tidak cocok. Ada apa lagi bertengkar? Aku rasa Qin Yingsu semakin aneh. Apa aku melakukan hal yang keterlaluan dengan wanita lain? Dia tadi pakai nada yang sangat-sangat keras untuk mengancamku. Membuatku kaget. Aku akan menganalisis untukmu. Wanita ini dia paling jago cemburu. Kamu katakan akhir-akhir ini dengan teman lamamu ini. Apakah terlalu dekat? Apalagi dia adalah mantan pacar pertamamu. Kamu bilang kontrak mau ditandatangani atau tidak? Proyek Shanghai kita masih lanjut atau tidak? Kamu bilang aku ada gunanya. Benar-benar. Aku semakin tidak mengerti dia. Kak, kapan kamu sampai di Qingdao? Hari ini adalah hari kita bertukar identitas. Aku akan menjemputmu di apartemen. Huang Jiawen, kenapa kamu datang? Cepat pergi, kamu sudah mengganggu bertahun-tahun. Kamu bilang kamu menjengkelkan, cepat pergi. Biarkan dia masuk, aku yang memanggilnya. Ada apa kita bicara nanti? Aku cari Yingsu, ada urusan mendesak. Ada apa, katakan di depan aku. Kamu dan Qin Yingsu sudah putus lama. Menghindar dulu, aku mau bicara dengannya. Yingsu, ibu sudah bilang berapa kali padamu. Kamu harus menjauh dari orang ini, kamu sudah menikah. Masih bekerja bersamanya. Untung Jiang Chun tidak tahu hubungan kalian dulu. Bibi, aku tahu kamu tidak menyukaiku. Kalau bukan karena kamu, mungkin beberapa tahun lalu kita sudah menikah. Dulu tidak usah dibicarakan, tapi sekarang, kalau Yingsu mengandung anak kita, ayo kita urus dulu masalah anak ini, baru bicara yang lain, oke? Anak apa? Dia ngomong apa? Yingsu, kamu bilang sama aku. Apa yang dia bilang itu benar. Mama kan selalu pengen tahu.
Ayah si anak itu siapa? Betul dia itu. Huang Jiawen, kamu ini. Kamu mau bunuh kami berdua. Apa kami berhutang sama kamu? Kamu mau bunuh Kiningsu. Kamu bilang waktu sekolah kamu ngejar Yingsu. Banyak yang ngejar Kiningsu, aku gak setuju. Kiningsu malah milih kamu. Aku susah payah pisahin kalian. Kamu masih mau sama dia sampai kapan kamu mau ganggu dia? Kalau mau marah-marah aja asal kamu biarin anak ini. Aku gak masalah, oke? Jangan harap. Awalnya aku gak tahu anak ini siapa. Sekarang aku tahu, jadi gak boleh dibiarin. Mama meski gak ada anak ini. Aku sama Jiang Chun juga gak mungkin. Aku dari kecil gak pernah mau kalah. Kalau aku putusin lahirin anak ini, aku pasti bisa sembunyikan dari keluarga Jiang. Yingsu, mama bilang sama kamu. Mama tahu kamu lagi marah. Tapi Jiang Chun itu, di mana-mana ada cewek yang nempel sama dia. Kamu tutup mata aja. Lagian kamu masih istri Jiang. Mama bilang anak ini jangan sampai dibiarin. Cepat-cepat ke rumah sakit buat aborsi. Mama bisa gak jangan ngomong biar aku tenang dulu. Sialan. Tiba-tiba putus kontrak sama perusahaan nelpon, kamu juga gak diangkat. Aku kira kamu udah aborsi. Jadi kamu mau pakai rekaman itu buat ancam aku? Itu aku lagi emosi, maaf. Aku janji gak akan ada lagi kejadian kayak gitu, oke? Tolong jangan aborsi anak ini. Sudah, kalau aku mau aborsi, aku gak akan suruh kamu datang, tapi kita bicara dulu. Aku lahirin anak ini, tapi dia gak boleh kayak aku, gak boleh miskin. Tunang, aku pasti kerja keras cari uang, oke? Aku beliin dia barang termahal dan terbaik di dunia. Tidak perlu, aku punya cara sendiri. Apa maksudmu? Jangan-jangan kamu ingin memanfaatkan anak ini. Apa yang kau maksud dengan memanfaatkan? Ini demi kebaikannya. Lagi pula dia juga butuh latar belakang keluarga Jiang. Bukankah ini jelas-jelas pemanfaatan? Dan bagaimana menurutmu? Setelah melahirkan anak ini, bagaimana rencanamu membawanya masuk ke keluarga Jiang? Orang-orang di Chongqing tiba-tiba muncul seorang anak, mereka pasti tidak akan percaya begitu saja. Anak ini. Anak ini harus bermarga Jiang. Itu tugasmu untuk memikirkan caranya lagi pula. Setelah anak ini lahir, kamu tinggal duduk manis menikmati hidup, kamu seharusnya senang. Tidak mungkin, aku sama sekali tidak akan membantu urusan ini. Ini bukan tentang diskusi denganmu, urusan ini aku yang menentukan. Satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan sebelum aku melahirkan anak ini adalah menyingkirkan Jiang Chun. Dengan begitu anak ini secara alami akan bermarga Jiang. Kiningsu, apakah kamu sudah gila? Apa maksudmu? Jadi kamu benar-benar tidak mau membantu? Aku tidak akan membantu urusanmu ini. Baiklah. Apa yang kamu lakukan? Kalau kamu tidak membantuku, biarkan aku dan anak ini mati saja. Di mana Yingsu? Kemana Yingsu pergi? Astaga. Yingsu! Yingsu! Yingsu, jangan! Kalian semua jangan mendekat. Hanya dengan melahirkan anak ini, barulah aku bisa mendapatkan tempat di keluarga Jiang. 885. Kalau kalian semua tidak membantuku, biarkan aku dan anak ini mati bersama. Yingsu, kamu mau bikin ibumu kena serangan jantungnya? Cepat turun! Kamu masih ada bayi di dalam perutmu. Jangan melakukan hal bodoh. Yingsu, beri aku sedikit waktu lagi, bisa tidak? Aku tidak punya waktu lagi. Sekarang aku hanya memberi kalian dua pilihan. Entah aku dan anak ini hidup bersama. Pilihlah. Jangan. Huang Jiawen, cepat jawab. Dengar baik-baik, jika sesuatu terjadi pada Yingsu,
Aku juga tidak akan hidup sekarang. Aku hitung sampai 3. Aku setuju. Aku setuju. Aku setuju. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Kedua nomor itu mati. Pasti kakak sedang di pesawat. Aku benar-benar bodoh. Sudah jam berapa sekarang? Yingsu tidak pulang juga tidak menelepon. Bur juga tidak mengangkat telepon. Pak, Anda harus makan sendiri. Sederhana saja, saya juga tidak nafsu makan. Ayah? Baik, saya mengerti Pak. Di rumah biar Pak yang angkat telepon. Ayah. Telepon ditutup. Ayah bilang mau pulang tinggal beberapa hari. Minta Anda menjemputnya. Baik, malam ini kamarnya harus sudah siap. Oh ya, ayah suka pakai bantal khususnya. Jangan lupa. Sudah tahu. Pak, Anda mau pindah ke kamar Yingsu? Atau tetap di kamar Anda? Pindah ke kamar nyonya saja. Baik. Kakak, Kapan ada kakak? sebenarnya saya sudah janji dengan teman. Sedang menunggu teleponnya. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Cuma ayah mau pulang tinggal beberapa hari. Jadi malam ini pulang cepat, saya ada yang mau bicara. Sudah tahu. Saya khawatir. Anda biasanya bisa ribut kapan saja, tapi jangan sampai bertengkar di depan ayah. Kim Yingsu di mata Anda begitu tidak mengerti. Lagi pula satu tangan tidak bisa bertepuk. Sudah, saya tidak mau bertengkar. Ini sifat apa? Kalau saya istri Anda hari ini saya tidak pulang. Lihat Anda bisa apa? Kakak memang baik hati dan lembut. Jadi begitu mengalah pada Anda. Dari Beijing seharusnya sudah sampai. Yingsu di internet bilang, kalau ibu hamil kena flu sangat tidak baik untuk janin. Sekarang Anda demam, bagaimana kalau saya telepon, kita panggil ambulans ke rumah sakit ya? Tidak perlu, hari ini saya cuma lelah, tidak apa-apa. Tidak, sekarang Anda demam begitu saya tidak tenang. Kita ke rumah sakit sekarang ya. Sudah saya bilang tidak apa-apa, Anda pergi saja. Biarkan saya di sini, Anda seorang wanita sedang hamil. Bibi seorang diri, tidak bisa mengurus semuanya. Apa saja yang saya bisa lakukan ya? Huang Jiawen, jangan bikin ribut di sini. Kalau bukan karena ada masalah di tempatmu, cepatlah pergi. Kalau sampai ada yang melihat, aku akan sulit menjelaskan pada Jiang Chun. Bibi, aku akan berhati-hati. Aku tidak akan membiarkan orang lain menemukanku. Biarkan aku tinggal di sini, anak ini juga anakku. Biarkan aku membantu sedikit. Aku tahu kau tidak suka Jiawen. Tapi dia tetap ayah dari anak ini. Lagi pula sekarang kita tidak dalam kondisi yang nyaman. Ada dia juga lumayan baik. Tapi kita harus sepakat.
Kamu harus mendengarkan semua perkataanku. Tenang, aku pasti akan mendengarkan semua perkataanmu. Emma, aku lapar. Emma akan memasak mie untukmu. Sudah jam 10 kakak naik kereta yang mana? Aku juga tidak tahu ini bagaimana. Kakek di foto itu adalah ayah mertuaku. Hanya dia di keluarga Jiang yang baik padaku. Sepertinya aku harus bertahan 1 hari lagi. Masalah yang kita bicarakan tadi. Aku baru saja memikirkannya lagi. Apakah ada cara yang tidak terlalu ekstrim? Misalnya kamu ikut aku, kita pergi ke luar negeri. Pergi ke luar negeri. Dengan apa kamu menghidupi kita berdua? Huan Jiawen, kamu lupa kenapa aku meninggalkanmu dulu. Bukan karena Jiang Chun kaya, tapi dia memberiku rasa aman. Dan kamu tahu. Aku tidak mengerti. Jiang Chun. Bukan karena dia punya ayah yang kaya dia itu. Kalau kamu memberiku kesempatan lagi, aku yakin aku tidak akan lebih buruk darinya. Anak baik, ini kesempatan kedua kamu. Kalau kamu benar-benar melakukan seperti yang kamu katakan, buktikan padaku. Yingsu, kenapa kamu belum mandi? Cepat mandi. Aku agak lelah, nanti saja mandi. Hari ini pakai ini. Kamu ngapain? Sepertinya agak. Tuan sepertinya tidak suka yang terbuka. Bagaimana kalau pakai ini? Aku tidak mau pakai barang seperti ini. Selimut siapa? Punya tuan. Kenapa selimutnya ditaruh di kamarku? Dia tidak bilang sama kamu kalau ayah mau pulang tinggal beberapa hari. Jangan sampai dia tahu kalau kalian tidur terpisah. Kalau tidak, dia pasti marah. Apa? Sekarang senangkan, kamu kan selalu pengen punya anak. Melahirkan itu bukan urusan satu orang. Sudah, dulu kalian tidur terpisah. Itu karena terpaksa. Sekarang tidur satu ranjang. Kamu harus cepat-cepat. Kok kayaknya aku yang selalu ngejar-ngejar dia buat punya anak? Jangan malu-malu. Punya anak itu hal yang wajar, suami juga gitu. Lebih cepat, lebih tenangkan, kenapa sih? Yingsu mau kemana? Kamu mau ngapain lagi? MAJ bilang kamu mau tinggal di kamarku. Aku tidak setuju. Ayah pulang kan, kita sudah sepakat untuk tidur terpisah. Jangan sampai ayah tahu. Aku mengerti. Mau nego lagi ya? Oke, apa syaratnya? Tapi satu hal. Asal tidak punya anak, aku bisa setuju. Sepakat apa? Kamu cuma ngomong doang, tidak ada bukti hitam di atas putih. Aku tidak ingat. Ini perjanjian yang kamu tanda tangani sendiri, lihat sendiri. Setiap pasal kamu yang buat. Semuanya menguntungkan kamu. Uang, semuanya uang. Apakah keluarga Jiang cuma punya uang, tidak ada rasa kemanusiaan?
Aku kasih tahu aku bisa toleransi kamu tidak sopan sama temanku. Aku juga bisa toleransi kamu marah-marah sama aku. Tapi aku tidak akan biarkan kamu bertingkah di depan ayah. Sekarang kamu pasti sangat menyesal. Menyesal tidak menandatangani kontrak transfer saham. Aku kasih tahu ayah baru pulang besok. Hari ini kita tidur terpisah. Aku semakin tidak mengerti kamu. Bibian, kenapa kamu kasih tahu ayah soal aku dan kakakku? Bertengkar? Dia pasti akan marah lagi dan bilang aku terlalu banyak urus. Kamu pikir kalau aku tidak bilang ayah tidak akan tahu? Ayah di sanatorium tapi pikirannya di keluarga Jiang. Setiap gerakan kecil tidak akan lepas dari telinganya. Kalau aku tidak bilang dia pasti marah karena aku tidak membantunya. Mengawasi kalian berdua. Aku sudah paham. Di hati Tante An, ayahku adalah orang yang paling penting. Aku adalah dokter keluarga ayahmu. Anak ini cemburu sama ayahmu sendiri. Kamu pikir-pikir sendiri. Tante sudah baik banget sama kamu. Aku tahu tante baik sama aku. Tapi kalau ayahku pulang, Kiningsu pasti tidur sekamar lagi sama kakakku. Cowok-cewek sendirian gitu. Kan gak nyaman. Mereka kan suami istri bukan cowok-cewek sendirian. Ucapannya gak tepat, aku gak peduli. Yang penting aku gak suka lihat Kiningsu. Jangan-jangan dia beneran hamil sama kakakku. Itu. Tenang aja. Dia udah minum obat tradisional dan suplemen lama banget. Gak gampang hamil kok. Beneran? Kapan tante bohong sama kamu? Kalau nggak ada kamu Tante An, aku nggak tahu gimana ngadapin Kiningsu. MA teleponnya kasih ke aku. Telepon siapa ini? Kok kamu nelpon diri sendiri? Xiaozi, maaf banget. Jangan-jangan kamu nungguin aku semalaman. Aku ada masalah dadakan. Kenapa kamu masih di Beijing? Gimana hasil pemeriksaannya? Hasilnya masih beberapa hari lagi keluar. Tapi nggak sesederhana yang aku kira. Kamu di mana? Aku di mana lagi? Kamu belum pulang, aku nginep lagi di rumah Jiang. Kak, kamu kenapa? Nggak ada masalah besar. HP kau mau habis baterainya. Nanti aku nelpon lagi setelah dicharge. Udah dulu ya? Kak, Siapa yang megang HP kamu? Keluarga Jiang nggak tahu kamu di Pulau Merah. gimana nih? Masuk aja, pintunya nggak dikunci. Ingsu, siapa yang ganggu kamu lagi? Dokter An dateng. Dokter itu, Kok kayaknya nggak kenal Dokter An gitu? An dokter datang untuk memeriksa denyut nadimu. memeriksa denyut nadi aku tidak sakit, kenapa harus diperiksa? Kamu menemukan saudari kembarmu, dan membuatnya tinggal di keluarga Jiang untukmu.
Ini adalah bantuan dari Tuhan. Jadi aku harus melahirkan anak ini dan membawa anak itu kembali ke keluarga Jiang dengan segala cara. Bukan kapan kamu punya saudari kembar? Aku tidak pernah mendengar kamu menyebutkannya. Aku juga baru tahu dari ayahku sebelum dia meninggal. Kalau bukan karena hamil, aku rasa aku tidak akan pernah mencarinya seumur hidupku. Jadi kamu sudah tahu tentang ini sejak lama ya, kenapa baru sekarang kamu memberitahuku? Huang Jiawen, ini adalah anak kita. Aku melahirkan anak ini dengan risiko, jadi setiap langkahku harus hati-hati, aku tidak boleh salah. Apakah saudarimu ini bisa dipercaya, tidak akan ketahuan kan? Tenang saja, kami selalu berhubungan. Semuanya lancar. Ini agak aneh. Meskipun saudari kembarmu tidak mungkin mirip sekali kan? Jiang Chun sama sekali tidak menyadarinya. Karena Jiang Chun tidak pernah benar-benar melihat wajahku. Kapan menstruasi terakhirmu? Setengah bulan yang lalu. Jadi sekarang sedang masa subur. Obat yang aku berikan sebelumnya sudah kamu minum semua. Anda menyuruhku minum tepat waktu, bagaimana mungkin aku tidak mendengarkan? Baguslah, aku perkirakan obatmu juga hampir habis. Kebetulan aku tidak ada acara hari ini, jadi aku membawanya untukmu, silakan lihat. Baiklah, terima kasih Tante An. Sama-sama. Kamu punya tubuh yang lemah. Kalau ingin punya anak harus minum obat tepat waktu, terutama saat masa subur. Aku tidak akan mengganggu lagi. Tante An, Anda datang jauh-jauh hari ini, kebetulan ayah pulang hari ini. Mari makan bersama. Aku masih ada urusan di toko hari ini, aku tidak akan mengganggu. Ingat untuk minum obat tepat waktu, minum saat perut kosong pagi dan malam. MAJ antar dulu. Orang kaya memang beda. Makan suplemen kesehatan seperti makan nasi. Ayah mana? Sedang menyiram bunga. Ayah kenapa tidak menjawab telepon? Sudah telepon berkali-kali Anda juga tidak menjawab. Apa yang kamu bilang teleponku tidak berbunyi? Aku. Bukan ini remote control ya? Kamu tunjuk ini bisa bunyi gak? Aku kok bisa pegang remote control? Rumah sudah rapi, ikut aku pulang yuk. Gimana ini bisa terjadi? Jangan kasih makan lagi. Lanjut ayah. Jangan kasih makan, ayo pergi. Ayo. Laki-laki dan perempuan tidur sekamar. Mau aku kasih tahu kakak aku benar-benar tidak bersalah. Kamu percaya gak? Aku gimana dong? Yingsu, kamu sudah selesai belum? Ayahmu hampir sampai, Tuan bilang cepat turun. Tahu. Jangan lupa pakai alas anti licin itu. Jangan sampai jatuh lagi kayak kemarin. Oh, iya ada. Ayah, rumah sakit jiwa itu bagus ya? Kamu tidak mau pulang, apa kamu sudah lupa sama anakmu ini? Masa kamu enak bilang begitu? Kamu pacaran sampai lupa sama ayah. Pelan-pelan ayah, duduk dulu. Aku mana ada. Aku ini takut ganggu istirahatmu. Enak aja kamu bilang begitu. Kamu ini. Nabraknya keras, sakit juga. Jangan-jangan nabrak depan. Ayah minum teh dulu. Yingsu mana? Di atas. Ayah, kamu pulang belum ngobrol sama aku? Cari wanita itu buat apa? Bicara apa sih? Bicara apa, dia itu kakak iparmu? Hanya ayah yang bisa mengendalikannya. Nabrak belakang. Baik, aku akan berusaha. Paling-paling cuma benjol. Setelah benjol, aku akan pura-pura pingsan.
Bisa aku tidak masalah. 1, 2, 3. Ingsu, kamu kenapa? Ingsu. Ada orang? Wah, Pak, tidak baik. Apa yang terjadi? Ingsu jatuh dan berdarah banyak. Apa cepat hubungi 120. Baru pulang ke rumah, sudah terjadi kecelakaan. Baru pulang ke rumah, sudah kecelakaan. Jiang Chun, bisakah kamu memberi perhatian lebih pada istrimu? Ayah, ini kecelakaan, kenapa menyalahkan kakak? Lagi pula bagaimana ayah tahu ini bukan akal-akalan Kiningsu? Mungkin dia sengaja untuk berpura-pura menderita di depan ayah. Siapa yang begitu iseng? Sengaja jatuh sampai seperti itu. Jangan pikir saya tidak tahu bagaimana kalian berdua memperlakukannya. Kamu tidak peduli padanya. Kamu sengaja melawannya. Sudah jatuh seperti itu, masih berkata begitu. Tenang, ayah saya yang salah. Tentu saja kamu yang salah. Kamu pikir saya tidak tahu kamu membawa Yingsu ke kantor pengacara untuk menandatangani perjanjian, mengalihkan 1% sahammu padanya. Kamu mau apa? Saya tidak mau apa-apa. Saya tahu niatmu. Berman Sandiwara Pasangin Mesra di depan saya. Diam-diam merencanakan perceraian, saya beradahu kamu. Orang ini dulu kamu yang mau menikahinya. Sekarang kamu mau bercerai, jangan harap. Kakak, kamu mau bercerai. Kenapa tidak bilang dari dulu, saya bisa bantu? Kamu ngomong apa sih? Sudah seperti ini. Ayah, tekanan darahnya tinggi, kamu jangan banyak bicara. Yang terbaring di dalam itu istrimu. Kok saya lihat kamu tidak peduli? Kenapa saya punya anak yang tidak punya rasa simpati seperti kamu? Ayah, kamu terlalu berat sebelah. Bagaimanapun kakak itu anakmu, Kiningsu itu orang luar. Setiap kali membela orang luar, saya tidak tahan melihatnya. Setelah menikah ke keluarga Jiang, dia sudah keluarga Jiang. Salah saya beberapa tahun ini, sakit-sakitan, jadi memanjakan kalian. Ayah, Yang hanya tahu mengaku salah dan lemah. Hanya tahu merajuk dan membantah. Semuanya ada di sini, Bu An. Kenapa kamu datang? Bur menelepon bilang Yingsu kecelakaan. Saya khawatir ayah panik, tekanan darahnya naik lagi. Bagaimana keadaannya? Masih dalam resusitasi. Saya bicara tentang Anda. Saya baik-baik saja. Bagaimana kalau minum 2 butir nifedipine? Jangan-jangan. dokter. Pasien sudah tidak dalam bahaya. Tapi karena ada pembekuan darah di otaknya. Jadi dia masih dalam keadaan koma sementara. Dirawat dulu 1 hari untuk observasi. Tidak ada masalah besar kan? Tidak ada masalah. Baik, terima kasih, terima kasih. Ayah, bagaimana saya bilang tidak apa-apa kan? Kalau begitu kita bisa pulang. Kamu tidak dengar dokter, bilang harus dirawat beberapa hari untuk observasi. Jiang Chun, kamu tinggal untuk merawat Yingsu. Baik. Tidak perlu saya tinggal, biar kakak saya pulang istirahat. Kamu ada urusan apa? Itu kan istrinya, tentu dia yang tinggal merawat. Jiang Chun, ayahmu ada, saya kalau ada masalah di rumah sakit telepon saya. Kak, jangan terlalu capek, jaga kesehatan saya duluan ya.
Kak. Datang. Sudah tidur semalaman belum bangun. Seharusnya sudah bangun dari tadi. Entah kenapa masih terus koma. Dokter bilang harus dilihat lagi, tapi seharusnya tidak ada masalah besar. Ayah bagaimana? Semalaman tidak bisa tidur nyenyak. Terus bilang mau ke ruang tamu tunggu telepon. Saya susah payah tenangkan dia sampai tidur. Tadi pagi Tante A jemput dia bawa ke panti jompo. Kamu juga semalaman tidak tidur. Saya tidak ngantuk, saya yang rawat kakak ipar saya. Yingsu, kamu sudah bangun bagaimana?